kamu baca apa gitu, jangankan ayat kursi Al-Quran saya hafal gitu Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, ketemu lagi dengan saya Tio dalam acara Mirror Misteri Horor. Oh, Kali ini saya tidak sendirian, ditemani narasumber saya yang jauh-jauh dari Sidoarjo untuk membawakan ceritanya tentang kisah misterinya. Kita sambut aja Mas Eka. oke. Oke, gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah kabarnya baik. Oke. Syukur. Kali ini Mas Eka akan membawakan cerita apa Mas? Betul. Nah kalau saya mungkin ini ingin menceritakan bagaimana yang dulu saya itu kayak sefaktab itu mengenai horor gitu sampai akhirnya sampai saya tuh ngerasa kayak oh ternyata beneran ada gitu loh. Oh, jadi intinya Mas Eka dulu tuh nggak percaya kan tentang hal-hal seperti itu? Iya kalau percaya yang gaib kan harus lah Harus, ya, gitu. Cuma ya kalau sampai mungkin itu hantu dan lain-lain kayak Masih nggak belum tahu. ya? Iya. Oke, kita tahan dulu ceritanya. Oke, bagi teman-teman yang punya cerita misteri yang mau kita bacakan bisa DM atau email. Nanti link saya taruh di deskripsi. Oke, tidak usah menunggu lama-lama lagi. Percaya nggak percaya, inilah ceritanya. Jadi awal mulanya gitu. Sebenarnya emang apa ya kalau misalnya cerita horor atau pengalaman horor itu mungkin kalau dulu saya ngerasa tuh kayak oh ya udah ya udah. Mencoba untuk dirasionalkan gitu loh Pak. Betul, oh ya betul. udah kayak misalnya jalan terus pohon apa ada ranting gerak gitu ya rasional aja ya angin kencang Oh gitu. iya, iya. Positif ya Nah, pemikiran. positif banget gitu. Nah, itu jadi ini adalah cerita dulu ketika saya masih kuliah. Pak. Oke. Jadi kan yang namanya kuliah yang namanya kuliah terus ngekos kos mahasiswa tentunya kan campur jadi nggak yang ngekos di situ nggak satu angkatan gitu Pak. Ada yang mahasiswa baru, kemudian saya waktu itu mahasiswa yang apa namanya yang sudah mau semester akhir gitu. Ada mahasiswa lama dan ada mahasiswa yang cukup lama gitu. Lama banget sih gitu. Itu tahun berapa kira-kira Mas? Itu Waktu kuliah. untuk cerita ini itu kira-kira di tahun 2018 gitu. 2018. Kenapa saya masih ingat? Karena tapi itu 2018 posisinya saya bukan sebagai maba, Pak. Bukan sebagai mahasiswa baru, tetapi sebagai ya mahasiswa yang cukup senior. Cukup ya. senior, Cukup betul. senior secara waktu, Pak ya. Cukup senior secara waktu. Kan di sana ada kakak kos yang dia tuh kuliah sudah cukup lama dan akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan studinya karena ada alasan yang tidak bisa saya sampaikan di Betul. video ini gitu. Nah kebetulan dia adalah orang yang berasal dari Banyuwangi Pak. Oh, dari Banyuwangi. Banyuwangi ya dari Banyuwangi. Ketika dulu ngekos ya sempat diceritakan lah Pak kayak gini gitu. Cuma saya ngerasa kayak oh ya udah cerita dia aja gitu. Kalau enggak oh dia yang mengalami ya udah selagi bukan saya ya nggak masalah menurut saya. Boleh detail nggak kira-kira apa-apa itu seperti apa ya Mas? Kayak misalnya dia bilang ada mbak-mbak gitu. Terus kebetulan di belakang kos saya itu ada pohon bambu. Nah, katanya di sana ada makhluk besar hitam gitu. Oke, gitu. Dan ya katakanlah saya ya menganggap dia adalah orang yang bisa lah Pak gitu. Betul. Bisa ya orang yang bisa itu. Terus ya udahlah, maksudnya ya itu biar jadi duniamu sendiri gitu. Saya nggak sebegitu peduli gitu. Nah, tadi ya akhirnya kan dia memutuskan untuk tidak melanjutkan studinya. Nah, akhirnya dia membawa satu keluarga dari Banyuwangi ke Malang. Dari Banyuwangi ke Malang itu untuk ya mungkin silaturahmi sama ibu kos karena sudah lama di situ. Terus ya sekalian pamit sekalian itu sembari ngambil barang-barang gitu loh Pak untuk dibawa pulang gitu. Untuk dibawa pulang. Nah,
Ini ceritanya akhir tahun. Akhir tahun 2017. Akhir tahun 2017 ya, akhir tahun 2017. Nah, setelah itu ketika di sana makanya ketika di kos kan ya kan satu keluarga termasuk sama pamannya. Sama pamannya. Nah, ketika di sana kebetulan saya di lantai 3. Nah, ketika di lantai 3 tiba-tiba pamannya bilang gini, ini kamar siapa gitu. Kebetulan nunjuk kamar saya. Posisinya kan saya ada di teras. Jadi kamar saya terus depannya itu ada teras. Nah, biasanya kumpul-kumpul di teras itu. Ditanya, "Ini kamar siapa?" Terus aku bilang, "Kenapa, Om?" Nah, saya nggak jawab kalau itu kamar saya. Ini kamar siapa? Kenapa, Om? Terus dia bilang, "Itu loh, mbak-mbak yang di belakang itu suka sama yang punya kamar ini," gitu Pak. Terus kan maksudnya kan ya kembali tak rasionalkan kan, kayak mbak-mbak yang mana, soalnya ini kan kos cowok kos cowok bukan kos campuran kos gitu. Itu terus dia bilang itu di kamar mandi. Kamu kalau misalnya dari kamar mandi itu kan kelihatan ada pohon bambu. Nah, di situ tuh ada sosok wanita. Nah, dia itu suka sama yang punya kamar ini gitu, Pak. Terus dia mau ngasih pembuktian gitu loh. Kamu mau tak liatin? Ya kalau saya ya ngapain diliatin, nggak usah, Pak. Maksudnya saya ya sudah cukup nyaman dengan hidup saya gitu loh. Nggak usah ditambahkan hal-hal kayak gitu. Terus katanya nggak apa-apa kalau mau. Saya nggak mau gitu. Saya nggak mau gitu. Jadi di teras itu ada kayak biji tasbih. Jadi kayak tasbih yang yang putus, kemudian kan banyak perintilannya kecil-kecil. Nah, itu. Nah, terus dia ambil, terus dia bilang gini, "Nih, tak kasih tunjuk," gitu. Terus dia ke kamar mandi. Ke kamar mandi katanya gini, "Nih, ini barang itu sudah ada isinya," gitu. Terus saya bilang, terus kalau ada mau diapakan gitu. Saya nggak mau ngoleksi juga gitu loh. Terus katanya, "Nih, kamu kalau pakai ini bisa jadi kuat," gitu. Terus ya emang kuat, emang aplikasinya gimana gitu kan. Terus katanya gini, "Nih, coba," gitu. Jadi waktu itu saya disuruh megang itu kan, Pak. Nah, suruh megang itu. Terus katanya, kamu masukin saku gitu. Nah, kebetulan saya nggak ada saku, Pak. Nggak ada saku. Jadi kan di kos saya pakai celana bola. Di celana bola kan nggak ada sakunya. Betul. Gitu. Sama ya kaos biasa. Terus katanya, "Ya wes, kalau nggak ada saku masukin aja ke celana dalam," gitu. Maksudnya biar itu nempel gitu. Nempel, betul. Oke. Nah, terus tak taruh kan, Pak. Nah, sebelumnya itu dia bilang gini, "Saya taruhan dulu, kamu biar tahu isinya," gitu. Nah, saya itu diminta gini, Pak. Diminta tangan ke belakang. Tangan ke belakang, gini ya, gini tapi di belakang. Nah, terus omnya itu nginjak tangan saya. Ya berat karena posisi perawakannya itu kayak siapa ya? Gimana? Kalau kita kan nggak kenal audiens itu gimana? Perawakannya ya kayak saya tapi agak besar lagi. Agak besar. Jadi kalau misalnya dibayangkan ya, kalau sekarang saya di berat badan 80, beliau itu sekitar 90-an, 90 apa 95 gitu. Dan saya nggak ada basic binaraga gitu loh, Pak, sehingga kuat atau enggak gitu. Nah, terus waktu gini kakinya itu nginjek gitu. Tinjak ke belakang berarti ya. Berat dong, Pak ya. Berat, akhirnya yus gitu. Nah, terus baru tadi ya wes itu taruhan di celana dalam. Ya tak ambilin gitu, Pak, gitu. Di celana dalam. Iya, gitu. Terus nah, kakak tingkat saya itu postur tubuhnya sama kayak saya. Gitu. Bisa dibayangkan ya, Pak ya. Nah, terus saya itu diminta gini, Pak, gitu. Diminta gini, terus digantungin. Berarti 2 orang gelantungin. Digantungin. Dan itu saya nggak merasa berat sama sekali. Ini mungkin terlihat seperti kayak iklan power balance dulu tuh. Ya kalau kalung
Ki Samyong yang kita bisa imbang gitu. Tapi ya memang kalau saya pribadi ngerasa memang keduanya nggak punya berat badan gitu loh, Pak. Ringan aja ya? Sangat ringan gitu. Jadi kayak wih kok gini gitu kan, takut ngerasa wah ini ada yang aneh, ada yang aneh gitu. Akhirnya yowes ya udah nih tak kembalikan gitu. Terus nah seingat saya ya saya udah ngembalikan gitu, udah ngembalikan. Terus make sure kan ke dia, Mas ini sampean bawa loh ya. Iya wes tak bawa gitu. Ke omnya tadi si temannya Mas ya. Gitu wes. Akhirnya pulang. Kan saya masih di Malang, Jadi di hari yang sama terus setelah pamitan kira-kira ya mau menuju maghrib lah. Menuju maghrib habis mandi. Ya situ habis mandi saya mau keluar. Terus di depan kaca saya itu ada pomade terus deodoran gitu loh, Pak. Oh, tempat ya bedak-bedak ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu di atas pomade-nya itu ada itu tadi, Pak. Ada apa sih? Butiran tasbih tadi. Ada bisinya itu. Nah, itu kan. Terus saya telepon gitu. Saya telepon Sam. Nah, kalau di Malang kan Mas kan dibalik kan Sam. Oh iya. Sam, di mana gitu. Ini kan baru sampai Lumajang gitu. Udah sama. Terus saya bilang, tadi barangnya udah sampean bawa kan. Oh, nggak di aku gitu, nggak di aku. Terus aku bilang, sampean naruh di kamarku lah. Enggak, orang tadi tak bawa gitu. Itu enggak, soalnya ini ada di depan kaca. Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, ya wes, berarti dia maunya sama kamu gitu kan. Aku langsung waduh kok gak beres gitu. Terus aku ya agak panik, Pak. Ya sih dia bilang, terus ini gimana caranya biar dia nggak di sini gitu. Pokoknya gimana caranya nggak di sini. Terus katanya ya udah kembaliin kemana gitu. Ya kan di belakang kos kan ada pohon bambu. Nah itu kan ngambilnya di situ. Yus kamu kembaliin aja ke situ gitu. Yus dari kamar mandi. Jendelanya tak buka, Yus tak lempar ke sana, Pak. Itu. Nah, udah ceritanya di situ, Pak. Nah, jadi kayak oke ada katanya ada makhluk yang suka sama saya gitu. Ada makhluk yang suka sama saya dan kalau menurutku Yus itu buat cerita saya aja cukup wes gitu. Dan kalaupun ada apa ya? Itu bukan suatu kebanggaan yang harus saya ceritakan ke mana-mana gitu. Ya kali masa ditaksir makhluk tak terlihat tapi saya bangga kan enggak kan gitu. Udah udah selesai di situ. Nah, setelah itu kan akhir tahun. Setelah itu berjalannya sekitar 6 bulan. Di pertengahan bulan ini masuklah mahasiswa baru ada di situ. Mahasiswa baru itu namanya Alvin. Nah Alvin itu asalnya dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Nah dari Kalimantan terus ya situ dari Kalimantan udah ya namanya maba ya. Namanya maba sering banget bawa teman-temannya gitu. Oh, temannya main ke kos. Temannya ke kos gitu. Banyak banget teman-temannya gitu. Nah, terus ya situ dia bilang ya karena banyak terus ya mereka satu-satunya pas saya ya udah welcome aja gitu kan, Pak. Itu. Ya, maksudnya ya udah sih dia dengan aktivitasnya, orang saya punya aktivitas di kamar sendiri kayak gitu. Nah, pada suatu malam kan jadi gini, Pak ya. Kan nggak ada pertemuan nih, ya kan? Nggak ada pertemuan antara si Alvin sama kakak kos saya yang pindah karena jeda ya katakanlah 6 bulan. 6 bulan betul. Katakanlah 6 bulan udah nggak ada pertemuan di situ. Saling nggak kenal ya. Saling nggak kenal. Akhirnya Alvin ini ngajak gini, Mas mau mau ngopi nggak gitu? Ngopi di mana? Ini loh di sini ternyata ada tempat kopian yang
bagus gitu. Oh ya gitu. Memang kopiannya dekat nggak bukan dekat sih, tapi memang karena area kos saya itu memang dekat kuburan gitu loh. Orang belakang kampus saya kan kuburan gitu. Tahuan dong. Ya udahlah itu ya. Terus ya udah akhirnya kita ngopi. Jadi maksudnya saya itu sudah terbiasa gitu loh untuk lewat jalan yang yus sampingnya kuburan gitu kayak ya udah biasa aja gitu. Wes akhirnya ke tempat kopian itu. Nah, akhirnya ke tempat kopian barulah lebih cair kan suasananya. Nggak setegang di kos. Makanya kalau di kos itu kayak bukan tegang, nggak se-private di kos. Kalau di kos kan kayak ya udah ini aku urusanku, kamu urusan gitu. Kalau saya akhirnya lebih cair ya, akhirnya ngobrol-ngobrol. Terus adalah temennya si Alvin itu namanya Ricky itu asal Lombok. Oh, berarti Sumbawa. Berarti nggak saling kenal ya, satunya Kalimantan, satunya Sumbawa. Nah, gitu. Jadi si Alvin ini tidak ada pertemuan dengan kakak kos saya, apalagi si Ricky yang itu temennya temen kan, bahasanya kan temennya temen gitu, yang nggak ada pertemuan bahkan untuk cerita apa gitu nggak ada. Nah waktu ngobrol-ngobrol gitu, terus si Ricky itu kayak itu loh, kayak di sana ada kayak gitu kayak nunjukkan itu ya. Terus saya ngerasa kayak apa sih ini bocah gitu, cringe parah gitu loh, kayak sok-sokan indigo gitu. Nah gitu kan saya mohon maaf kayak judging aja kayak apa sih, kenapa nggak bisa rasional gitu loh, kayak kalau ada pohon gerai ya udah itu angin, nggak usah sok dibilang di situ ada makhluk kayak gitu terus kayak ya udah sih gitu. Nah itu terus akhirnya saya iseng gitu, tak bilang emang kamu bisa mediasi lah ya. Emang kamu bisa mediasi gimana gitu. Gitu. Soalnya sebelumnya dia itu kayak gini, itu loh di sana ada makhluk gitu. Kamu mau ngomong nggak gitu, bilang emang bisa gitu, bisa ntar tak masukin ke badanku gitu Pak. Terus itu kan masuk terus interaksi gitu. Terus ya kan karena saya nggak begitu percaya, ya wes saya tanya-tanya aja, kamu dari mana, kamu makhluk apa gitu. Dan basicnya saya kan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik kan Pak. Ya saya tanya perkara politik kan gitu kayak sampai nggak jawab gitu Pak, kayak nasib bangsa gimana, terus inflasi gitu. Waktu itu kan 2018. Oh ya, terus masih ramenya isu pilpres gitu kan. Terus itu tak tanyakan semua gitu kayak, tapi ya nggak ada jawaban yang memuaskan. Paling kayak gitu, kayak apa sih gitu, kayak template banget gitu. Nah terus tak bilang gini, udah keluar aja gitu. Terus hari keluar tak bilang, coba kamu mediasi lagi deh gitu. Emang kamu bisa ambil yang jauh lah gitu. Terus dia bilang emang jauh itu segimana gitu. Terus saya bilang misalnya nih, coba di kos itu ada nggak sih? Aku mancing kan gitu, di kos itu ada nggak sih gitu. Terus dia bilang di kos itu ada nggak? Terus dia bilang ada gitu, ada. Di kos yang di mana? Yang di dalam atau yang di belakangnya gitu. Nah emang beda gitu. Itu kan. Terus dia bilang, terus aku bilang ya udah yang di dalam aja gitu, yang di dalam. Kan saya nggak menyebutkan spesifik makhluk ini Pak ya, kayak dia bentukannya kayak apa gitu Pak ya. Terus ya udah, terus dia yowes ini tak masukin. Waktu dimasukin Pak, itu si Ricky ini kan cowok. Nah terus waktu dimasukin, terus dia jadi cewek gitu kan. Jadi cewek, waktu jadi cewek itu dia kayak ya saya bingung bahasa ngomongnya gimana. Pokoknya kayak akhirnya dia lihat aku dan kayak seneng gitu loh. Akhirnya kita bisa ngomong gitu kayak kan. Berarti yang suka sama Mas Eka. Iya. Terus dia bilang gini,
akhirnya bisa ngomong gitu. Nah terus kan lah, emang kamu siapa gitu. Oh dia bilang gitu, ternyata kita bisa ngomong gitu. Apa? Dia iya, bilang gitu. ya kan si Ricky jadi dari mediatornya kan gitu. Akhirnya bisa ngomong gitu. Terus lah aku tanya, kamu siapa gitu. Ya aku terus dia bilang kalau misalnya aku yang ada apa yang sering ke kamar kamu gitu. Oh dibilang gitu. Iya Pak, aku langsung kayak ya gimana kayak maksudnya kenapa harus sama gitu loh Pak? Kenapa harus sama? Maksudnya yang diceritakan orang dulu yang aku nggak mau ceritakan ke orang-orang, sedangkan orang yang saya anggap sok indigo banget ini harus relate gitu loh Pak. Kayak, kalaupun dia acting kenapa relate gitu loh. Sama dengan yang kemarinnya. Kalau misalnya dia sebelumnya di briefing gitu sama si Alpin gitu. Ya Alpin juga tahu apa soal itu kan nggak ada ketemu sama si Kak Kosai itu kan itu setelah itu langsung saya telepon Kak Kosai yang di Bandung gitu. Terus aku bilang terus telepon Mas iki ono arek ini ada orang yang kayak gini dia ngerasa dia tuh yang di kos itu dimasukin ke tubuhnya terus ngomong ke aku terus saya bilang iya lah emang bener emang itu makhluknya terus itu kan nah terus kan itu kan kita ngopi nggak bertiga kan berbanyak gitu. Banyak orang ya. Berbanyak gitu. Nah salah satunya itu ada temennya Alvin yang ya dia ngekos juga maksudnya ngekos di tempatku itu agak petakilan gitu loh agak petakilan kayak kalau misalnya saya nggak percaya itu ya udah wis biar jadi prinsip gitu loh Pak ya aku nggak mau ganggu terus kamu ya itu biar jadi duniamu gitu tapi kalau dia tuh cukup nantangin gitu loh cukup nantangin enggak ya gitu. Nah, kayak gitu kan nah akhirnya itu ngopi kayaknya sampai 2:30 kalau setengah tiga baru ayo pulang ke kos aja dulu nggak usah balik kan karena berbanyak nggak usah balik itu tunggu pagi aja baru balik gitu tidur di kos aja tidur di kos aja gitu nah si Ganang ini petakilan kan si Ganang ini petakilan terus bilang gini itu loh nggak percaya gitu terus sampai nantangin coba aku gitu coba masukin aku kalau nggak boleh lagi gitu kan Pak nah akhirnya waktu pulang Ganang ini yang bawa sepeda terus dia bilang aku bonceng gitu aku boncengin dong aku nggak bisa naik motor gitu pusing kepala aku gitu terus waktu habis ngomong gitu ya karena habis nantangin habis itu jalan nah saya ingat waktu itu akhirnya saya ceng dulu Pak ceng dulu jadi bonceng 3 kalau belum teman-teman nggak tahu ya ceng dulu bonceng telu 3 orang ya 3 orang cabe-cabean lah gitu. Nah saya yang ngendarain belakang ini Ganang belakangnya Alpin gitu motor ya situ terus si Ganang ini di jalan itu pokoknya ribut sendiri gitu loh Pak kayak aduh kepalaku pusing kayak mengecil gitu kepalaku pusing gitu itu akhirnya sampai di kos ya itu kita ngobrol di teras kan Pak gitu ngobrol di teras nah kebetulan terasnya itu ada ada tumpahan air minumannya si Ganang gitu akhirnya yowes dia ambil kain buat ngelapin itu kan ya itu soalnya kita mau ngobrol di situ jadi ya dilapi dulu lah dilap habis ngelap gini terus tiba-tiba dia ini sedih terus nangis nah nangisnya tuh kayak gini Pak kayak gitu sambil di pojokan gini Pak gini kayak gitu terus udah dia nangis terus ya ditanya kan Nang kamu kenapa nangis gitu terus ya nggak jawab kan malah nangis aja gitu terus ya udah terus yo kita nyoba deketin kayak
ya kamu punya masalah apa kan nggak mungkin. Misalnya hawanya itu beda waktu itu, hawanya itu beda. Terus ya situ waktu kita ya paksa buka paksa buka tangannya waktu paksa buka tangannya ya itu. Oh ya, waktu dia nangis itu si Ricky sudah bilang, wah dia udah kemasukan gitu, kemasukan gitu. Jadi waktu dibuka udah tuh Pak. Siapa Ganang dengan postur tubuhnya yang kecil, makanya ya badannya agak pendek dan agak kurus itu, yus udah jadi gitu Pak. Jadi kayak wes gitu, dan itu dipegangin sekitar 5 sampai 6 orang gitu Pak. 5 sampai 6 orang. Akhirnya kata Sri udah biarin gitu. Udah biarin gitu. Nah, kan saya panik. Saya panik gitu kan. Waduh, kok jadi kayak gini gitu. Maksudnya ya udah horornya di luar aja, nggak usah dibawa ke sini gitu. Soalnya ya kadang saya juga halusinasi, bukan halusinasi, maksudnya juga mikir kayak ya nggak lucu aja kalau tiba-tiba tidur terus jendelaku ada yang ngintip gitu kan, kayak nggak gitu sih harusnya gitu. Terus ketika dia kesurupan itu gitu ngilu banget itu loh Pak, denger awalnya gesekan gigi sama gigi tuh Pak ya. Gitu loh Pak ya, itu dia, tapi ya sampai gini-gini itu. Nah terus dia tuh inget saya tuh, dia bilang gini, kalian jangan main-main sama cucu saya gitu. Ini adalah cucu saya gitu Pak. Tapi sambil gitu kan. Nah sambil lihat bawah gini. Nah saya tuh panik di belakang dia. Tepatnya gini lah. Kalau saya nih, saya Ganang, saya yang kesurupan. Posisinya saya ini di belakang sini Pak. Di belakang sini. Agak serong. Nah, saya baca ayat kursi dong, gitu kan. Baca ayat kursi gitu. Maksudnya ya kalau ini beneran setan ya, kamu harus apa ya? Kamu akan kubakar dengan ayat kursi, ayat kursi gitu ya Pak. Kamu akan hilang gitu kan. Terus ya udah saya baca ayat kursi kan, tapi kok belibet gitu Pak. Makanya belibet itu kok nggak sampai kelar ini gitu. Kayak di tengah kembali lagi gitu kan. Hari ini inisiatif saya buka HP langsung searching kan ayat kursi, biar saya baca dari sini aja gitu. Ya udah saya baca dalam hati dong. Nah saya baca itu peluku apa Pak. Aduh. Terus ya dia kan gitu kan. Nah saya yang di belakang sini tiba-tiba dia gini, kamu baca apa gitu. Jadi waktu saya pegang HP gini, ya tangannya nunjukin dia gitu kan, kayak kamu baca apa. Jangankan ayat kursi, Al-Quran saya hafal gitu Pak. Bilang kayak gitu. Itu apa yang masuk kayak gitu kan langsung. Terus kata Ricky, udah biarin. Nah terus yowes Ricky yang turun tangan. Si Ricky sih ceritanya dia dimasukin sama sama bilangnya ya kayak bawaannya gitu loh Pak. Leluhurnya. Gitu, leluhurnya. Nah dia mau nenangin gitu. Nah si Ricky kan rumahnya Sumbawa, asalnya Sumbawa, sedangkan si Ganang ini rumahnya kan Bengkulu. Nah gitu. Ya itu ditenangin. Kalau misal seingat saya percakapannya ya segitu. Udah nggak usah diganggu. Ini nggak usah diganggu anak ini, aman gitu. Udah kita kembali aja ke tanahnya masing-masing gitu. Kita nggak usah cari gara-gara di tanah orang gitu. Ini bukan tanah kita gitu. Terus akhirnya agak mereda, cuma nggak mau keluar Pak, ayo keluar. Terus ya itu dia karena di Malang Pak ya kan, di Malang kan dekat sama banyak pegunungan kan, terus dia itu bilang maksudnya bilangnya saya mau keluar, saya mau balik, tapi
ada syaratnya gitu. Syaratnya saya mau minum dari 5 mata air di gunung terdekat sini gitu. Ya siapa yang mau gitu kan Pak, siapa yang mau. Akhirnya yaitu si Ricky minta air kan. Ambilkan air gitu, ambilkan air. Akhirnya diambilkan ya air biasa gitu Pak. Yos itu terus dikasihin pun dikasihin pun si Ganang juga bilang ini bukan air yang aku inginkan gitu, bukan air yang inginkan. Udah saya mau keluar kalau itu. Terus ya akhirnya cekcok lagi kan. Ya gimana, kayak ya mau kamu buat apa minum air itu, udah biar maksudnya ini bukan wilayahnya kita gitu kan, satunya di sana gitu. Kalau misalnya bukan wilayah kita ya nggak usah kita ngambil gitu, udah sekarang waktunya pulang aja gitu, pulang gitu. Akhirnya pulang, akhirnya ya udah, akhirnya si Ganang sadar kan Pak, sadar waktu sadar langsung dia bilang, aku kan ya tanya, kamu kenapa Enang gitu. Terus katanya nggak tahu kenapa gitu. Lah kamu ngerasanya gimana? Aku tadi itu ngerasa kayak badanku itu kecil, aku lihat kalian itu semua raksasa gitu. Gitu dia ngerasanya kayak gitu. Nah itu akhirnya udah keluar itu. Nah itu menurut saya tuh salah satu paranormal experience yang pernah saya rasakan gitu. Baik dari mungkin kalau melihat secara langsung tidak Pak ya, tapi ada cerita yang tidak menyenangkan untuk saya, terus bahkan melihat orang kesurupan secara langsung gitu. Dan kabar terakhirnya kan saya kan ngekos terus samping saya kan ngekos terus Alpin kan juga ngekos kan, deketan gitu kamarnya. Nah katanya si wanita itu yang naksir saya itu katanya sudah nggak tertarik dengan saya Pak. Nah, itu berita baiknya. Karena tertariknya sama Alpin gitu. Oh, gantian sama Alpin. Iya, yang samping itu. Nah, di situ saya entah ini benar atau sugesti Pak ya, tapi setelah saya diinfokan seperti itu, memang tidur saya jauh lebih tenang gitu loh Pak. Kayak bangun terus tidur. Kalau tidur itu nggak ada rasa was-was sama sekali gitu. Kalau dulu kan ada was-was kayak aduh jendela gitu. Nah, sekarang kalau ada jendela ya udah biasa aja gitu. Oh, tapi sama Mas Eka tahu kalau di taksir tuh tidurnya kurang nyenyak atau gimana? Ya bukan kurang nyenyak sih, kayak merasa diawasi aja gitu. Oh, berarti udah merasakan kayak merasa diawasi. Iya. Ya entahlah itu maksudnya karena sugesti. Atau kan kembali Pak, saya mencoba untuk merasionalkan yang sekiranya tidak rasional. Betul. Mengerikan sekali ya ceritanya. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan nih Mas Eka. Tadi kan kesurupan dari pulang ngopi 2:30 itu sampai jam berapa sampai selesai? Sampai selesai. Pokoknya sebelum azan itu Pak. Azan subuh. Azan subuh. Berarti lama ya? Iya, benar lama banget. Ngeri sekali. Oke, karena saya lihat Mas Eka agak itu ya. Karena sebenarnya saya tidak nyaman teman-teman, saya tidak nyaman cerita di tempat ini gitu. Karena saya tuh sudah membuat nyaman tempat ini gitu loh. Saya nggak mau cerita kayak gitu. Oke. Tadi cerita dari Mas Eka. Yes. Terima kasih. Di episode selanjutnya cerita dari boleh nanti dari saya juga. Iya. Oke, kalau teman-teman punya cerita yang lebih horor lagi atau mau dibacakan ceritanya, boleh nanti DM atau email, nanti link saya taruh di deskripsi. Oke Mas Eka, terima kasih atas ceritanya malam ini. Semoga menjadi pengalaman buat teman-teman dan buat saya sendiri. Oh ya, sebelumnya saya mau kirim salam boleh? Boleh. Saya mau kirim salam untuk orang yang saya maksud di sini adalah Ricky dan kakak kos saya.
bagaimana Anda melihat saya sekarang? Apakah mental saya sudah baik? Oke, sekelas info ya untuk nama-nama tadi disamarkan. Iya, sama disamarkan Mas. ya. Makanya yang saya maksud Ricky atau kakak saya gitu. Harusnya peka ya kalau gini ya. Iya. Oke, sekian dari kita untuk malam ini di acara Mirror Misteri Horor. Percaya atau nggak percaya, tapi itulah ceritanya.